Baik Kak, kita mulai saja pertemuan kita hari ini, malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam kakak-kakak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih diberikan semangat untuk belajar. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik kakak-kakak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita berada di modul 1.1 terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tentunya ini lanjutan yang pertemuan tatap maya pertama. Nah, sebelum itu kakak-kakak, agar kegiatan pada malam hari ini diberikan keberkahan, marilah kita sejenak berdoa, menundukkan kepala, berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, untuk materi hari ini sebenarnya ini lanjutan ya. Kenapa ini bisa dibilang lanjutan? Karena dipotong oleh modul 1.2 dan 1.3. Kalau modul 1.1 itu terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kalau modul 1.2 tentang apa ya Kak kemarin Kak? Ada yang masih ingat Kak modul 1.2? Kemarin tentang apa ya Kak kalau modul 1.2? Kalau modul 1.2 kemarin tentang, coba diingat-ingat kembali Kak. Sumber daya gitu ya? Sumber daya. Oh iya, pemanfaatan sumber daya 7 aset utama, 7 modal aset utama. Kalau modul 1.3 Kak? Diferensiasi. Pembelajaran berpusat pada anak siswa peserta didik. Oke. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau modul 1.2 itu apa asetnya, aset based thinking, dan modul 1.1 ini refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK, kita akan bahas lagi. Nah kakak-kakak, untuk hari ini kesepakatan bersama perlu disampaikan lagi oleh saya mungkin ya. Yang pertama tetap kalau bisa Kak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Meskipun kakak misalkan terkendala jaringan atau apa, tapi kakak tetap standby di hadapan laptop, hadir seutuhnya. Kemudian kita menghargai waktu, kita mulai 18, kurang lebih 18.40. Kita akan berakhir mungkin di 19.25. Nanti boleh Kak diingatkan. Yang ketiga, nanti kakak memaksimalkan fitur chat. Apabila ada yang sedang berbicara, kakak ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Dan tentunya beberapa gangguan di tatap maya ini hal yang sangat wajar sekali. Baik, kakak, tujuan kali ini, tujuan umumnya, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, serta refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan, ini capaian akhir pelatihan PJOK, PKG PJOK, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di lingkungan sekolah. Nah, tujuan pembelajaran di modul ini yaitu menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Satu, mungkin kakak nanti akan memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, nanti kakak akan mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda atau yang telah kakak pelajari mungkin ya di modul-modul awal. Nah sebenarnya Kak, untuk hari ini, untuk tujuan sesi kali ini, kita akan merefleksikan refleksi. Jadi,
refleksi yang sudah kakak buat dari modul baik modul 1.1, 1.2 ataupun 1.3, kita akan refleksikan hari ini Kak, direfleksikan lagi ya. Jadi kakak-kakak nanti mungkin siapkan lagi refleksi, catatan refleksi dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, Kak, sesuai dengan tadi yang saya sebutkan, agenda hari ini ada 2 sebenarnya, Kak. Satu, kita analisis tulisan refleksi. Jadi kakak nih sudah membuat refleksi di LMS, kemudian kita akan refleksikan lagi hari ini. Kemudian nanti kita akan berbagi hasil dari analisis refleksi yang sudah kakak buat. Nah, baik Kak, untuk analisis tulisan refleksi, sebenarnya ya ini tadi saya katakan akan merefleksikan refleksi. Jadi mungkin nanti ada beberapa tahap ketika nanti akan ditampilkan tulisan refleksi dari kakak-kakak. Mungkin nanti akan mengidentifikasi pengalaman, ya pengalaman kakak-kakak mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian nanti akan mendeskripsikan, ya deskripsi dari hasil refleksi yang telah kakak-kakak buat. Kemudian kita analisis bersama, dilanjutkan dengan interpretasi pengalaman, mungkin interpretasi tulisan dari refleksi kakak, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir mungkin rencana tindak lanjut dan evaluasi. Itu mungkin nanti kita akan bahas, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, baik kakak-kakak, mungkin ini ada beberapa pertanyaan di sini. Beberapa pertanyaan untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah kakak lakukan dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Nah, silakan Kak dibaca terlebih dahulu, bila perlu di screenshot terlebih dahulu, biar nanti tidak lupa. Nah, nanti kakak-kakak akan menjawabnya di fitur Figma. Akan menjawab pertanyaan ini di fitur Figma, Kak. Sudah dibacakah pertanyaannya? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan merefleksikan hasil pembelajaran atau hasil belajar kakak-kakak di LMS. Kita akan bahas bersama-sama hari ini. Kita lanjut ya Kak. Nah, kakak-kakak sekalian, mungkin nanti akan membagikan link Figma-nya. Link Figma-nya sebentar Kak. Kalau biasanya kita mengawali tatap maya dengan diskusi. Sekarang kakak-kakak kita awali dengan kakak-kakak mengerjakan soal yang tadi saya tampilkan. Nanti setelah itu kita refleksikan bersama-sama. Ini link Figma-nya Kak, silakan untuk diklik. Sudah bisa Kak? Link Figma-nya diklik? Bisa, Kak. Oke, silakan Kak. Untuk warna yang Saya pertama masih itu muter dikit. Oke, sambil menunggu Kak. Untuk yang pertama, itu untuk pertanyaan nomor 1.
yang kedua untuk pertanyaan nomor 2, yang ketiga untuk pertanyaan nomor 3, ya warna yang ketiga dan selanjutnya. Ini ada 6 pertanyaan. Silakan kakak-kakak untuk menuliskan di sini. Oke, silakan Kak. Sekarang jam 18.48, mungkin kita sampai jam 17.00 ya Kak. Silakan Kakak untuk menuliskan jawabannya di link Jamboard atau link Figma. Pakai sticky note aja Kak biar mudah.
Kakak-kakak punten, kalau mau memperbesar sticky note-nya itu di gimanain ya? Tinggal ditarik aja Kak, diklik sticky note-nya, terus ditarik Diklik, pinggirnya Kak. kok saya nggak bisa Nah, terus ya? Ntar dicoba ulang. Nuhun Kak. siap Kak. Ayo Kak, dipercepat Kak.
Baik kakak-kakak sudah? Masih anteng kayaknya kakak-kakak di Figma. Dipercepat kak, dipercepat. Ya, ini udah nih, tinggal beberapa pertanyaan lagi. Oke kak, mungkin untuk Figma-nya di stop dulu aja. Halo kak. Halo kakak-kakak semua. Baik kak, kita lanjutkan diskusi saja kak. Kembali ke hadapan laptop. Gak apa-apa, nanti sambil berjalan saja, sambil dikerjakan. Sekarang mari kita diskusi kak. Sudah siap kak? Siap, Kak. Oke, baik-baik. Terima kasih kak. Oke, sambil berjalan saja kak. Dari hasil analisis kemarin mungkin ya kakak sudah melakukan pembelajaran, kemudian tadi kakak-kakak juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan
ada 6 pertanyaan. Nah, dari hasil analisis tulisan refleksi, nah, ini ada pertanyaan pemantik mungkin Kak buat kakak-kakak. Kemarin memang sudah dibahas, kita reminder kembali, mengapa kita melakukan refleksi. Nah, pentingkah untuk melakukan refleksi? Silakan Kak, ada yang bisa berbagi pengalaman? Bisa menjawab Kak? Mengapa kita melakukan refleksi? Nah, kita sebagai seorang guru, pentingkah untuk melakukan refleksi? Mungkin di sini Kak Pemi deh, Kak Pemi yang Penting. di Figma-nya. Silakan Kak Pemi. Ya Kak, menurut saya sangat penting sebagai seorang guru untuk melakukan refleksi ya Kak. Karena apa namanya, kita harus menentukan langkah kita selanjutnya. Maksudnya berdasarkan dari evaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi melakukan refleksi itu akan memunculkan perbaikan pada kegiatan selanjutnya begitu Kak. Nah, selama Kak Pemi menjadi seorang guru nih, ya, selama Kak Pemi menjadi seorang guru, biasanya refleksi dilakukan di mana sih Kak? Bisa di awal, di tengah, atau di akhir Kak? Di mana Kak biasanya Kak? Biasanya sih di akhir Kak, itu pun perlu bantuan dari rekan sejawat biasanya, Kak. Kalau untuk, menutup pembelajaran pun biasanya saya melakukan refleksi tapi bersama anak-anak. Jadi meminta umpan balik dari anak-anak gitu ya, mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Tapi yang, akan lebih, apa namanya ya, akan lebih tajam lagi gitu ya mungkin atau analisisnya lebih dalam lagi itu biasanya meminta pendapat atau umpan balik dari rekan sejawat. Jadi tadi apa yang menjadi kelemahan saya, apa yang sudah menjadi kekuatan saya, besok kira-kira perbaikannya seperti apa gitu, Kak. Oke, oke, baik, baik Kak. Berarti refleksi dilakukan di akhir ya Kak, di akhir pembelajaran karena memang mungkin setelah kita memberikan pembelajaran kita tahu nih area-area mana yang perlu dikembangkan. Apalagi tadi Kak Penny menyebutkan ketika kita melakukan refleksi lebih optimal lagi bersama rekan sejawat ya. Karena memang ketika ada yang mengamati mungkin ada yang lebih apa ya, lebih teliti mungkin ya Kak terkait dengan Iya, apa yang kita laksanakan di pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Kak Pemi. iya, Kak. Baik Kak, dilanjut ke pertanyaan tadi. Tadi Kak Pemi sudah membuka apa? Membuka pertanyaan melalui pertanyaan pemantik terkait dengan modul hari ini kita merefleksikan refleksi. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1 Kak, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran di modul 1.1 hingga modul 1.3. Nah, kapan biasanya nih kakak-kakak melakukan atau menulis refleksi? Nah, apa saja yang ditulis? Nah, mungkin Kak Sena bisa berbagi Kak untuk penanya nomor 1. Oke. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai 1.3. Ya saya menulis dari hasil diskusi kita tentunya ya bersama dengan teman sejawat gitu ya. Juga mungkin dikuatkan oleh Kak Anjar selaku fasilitator. Biasanya saya melakukan seperti itu. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Di akhir setelah kita melakukan asinkronus ini gitu kalau saya. Apa saja yang ditulis, biasanya yang diminta di LMS itu seperti apa gitu. Kadang saya juga memasukkan hal-hal apa yang menurut saya kurang atau lebih atau masukan dari teman-teman gitu. Kadang di chat juga itu saya masukkan juga gitu sebagai tambahan gitu. Seperti itu Kak Anjar. Baik, baik, baik. Terima kasih Terima Kak. kasih. Terima kasih Kak. Berarti kalau di LMS kan misal ada pertanyaan pemandu, nah itu mungkin sangat membantu Kak Sena mungkin ya dalam menuliskan refleksi. Terus
Jangan Betul, lupa Kak, ketika betul, Kakak betul. menuliskan refleksi, itu kan ada macam-macamnya tuh. Ada segitiga refleksi, kemudian tangga refleksi, model cuaca. Nah, mungkin kakak-kakak juga bisa menggunakan itu Kak. Betul. Itu sangat membantu sekali memandu kita untuk melakukan refleksi dari sebuah kegiatan. Baik, terima kasih Kak Sena. Untuk pertanyaan nomor 2 mungkin Kak Doni. Kak Doni ada? Halo Kak Doni. Oh, Kak Doni. Nah, Ya, ada Kak, ada. oke, Ada. silakan Kak untuk pertanyaan yang nomor 2 Kak. Bagaimana perasaan selama saya menulis refleksi itu ya, ya senang sekali soalnya selain saya bisa mengetahui apa saja yang harus diperbaiki, saya juga jadi bisa tahu apa saja yang tadi saya sudah lakukan seperti kelebihan dan kekurangan dan yang mungkin yang kelebihannya bisa ditingkatkan dan yang kurangnya bisa diperbaiki. Selain itu ya kalau menulis refleksi juga memang menjadi sedikit menantang bagi saya karena saya harus memecahkan masalah seperti apa saja kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Doni. Apakah model-model refleksi di LMS sangat membantu Kak Doni nggak dalam menuliskan refleksi di kegiatan pembelajaran sebelumnya, Kak? Sangat membantu sekali, Kak, karena memang sebelumnya saya memang kurang mengetahui refleksi itu ternyata memang setelah pembelajaran di sini ternyata banyak metode-metodenya. Jadi memang setelah mengetahui metode refleksi itu banyak, ada yang segitiga dan yang lain-lain itu memang sangat membantu sekali dalam melakukan refleksi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Doni. Baik, kita lanjut ke Kak Farhan. Halo Kak Farhan. Kak Farhan ada? Monitor Kak Farhan. Oke, Kak Farhan belum. Kak Farhan, Kak Pemi sudah. Kak Imam. Halo Kak Imam. Monitor Kak. Monitor. Siap, siap Kak. Untuk pertanyaan nomor 4 Kak. Silakan Kak. Nomor berapa? 4 Kak. Oh, nomor 4 ya. Saya. Sorry, nomor 3 3 Kak, mungkin. nomor 3. Nah, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi yang pasti di antaranya adalah intisari dari sebuah materi, intisari dari sebuah materi yang saya sampaikan, kemudian berkaitan juga dengan pengalaman selama proses pembelajaran berlangsung, apakah itu bermanfaat bagi peserta didik atau terhadap pengembangan diri saya gitu, Kak. Jadi, berkaitan dengan tadi isi materi, proses pembelajaran, manfaat, dan apa yang menjadi tantangannya sih, menuangkan hasil dari pemikiran ke dalam sebuah tulisan. Itu sih yang menjadi tantangan, secara pribadi gitu, Kak, ya. Jadi apa yang saya pikirkan itu kadang menuliskan dalam sebuah tulisannya masih dirasa kurang lah gitu. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi tadi menurut Kak Imam bahwa refleksi itu menurut Kak Imam apakah dapat menjadi lebih baik pada diri sendiri? Tentunya tadi Kak Imam menyebutkan ketika kita melakukan refleksi tentunya itu dapat menumbuhkan hal-hal positif terutama dengan inti dari pembelajaran, kemudian poin-poin penting yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu bisa dijadikan pengalaman. Apakah nanti
bisa menjadi lebih baik, ataupun bisa hal-hal yang kurangnya bisa ditingkatkan. Kemudian memang apa ya, memang sebagai guru, terutama sebagai guru PJOK, dan itu pun terjadi pada saya, ketika yang dipikirkan itu tidak selaras dengan tulisan gitu Kak. Dalam merangkai kata-katanya itu memang sedikit sulit Baik. pas di awal-awal. Tapi mungkin nanti bisa jadi terbiasa Kak kalau Kak Imam melakukan refleksi secara terus-menerus. Lanjut Kak. Oke, terima kasih Kak Imam. Dilanjut ke Kak Nida. Kak Nida ada? Halo Kak Nida, monitor. Oke, Kak Nida nampaknya masih terkendala. Kak Randy. Halo Kak Randy. Kak Randy. Kak Randy juga sama. Boleh deh ke Kak Riki. Kak Riki, halo Kak Riki. Kak Riki, monitor Kak Riki. Kak Rumaisa, monitor Kak Rumaisa. Ya, halo. Suaranya jelas, Pak? Jelas, jelas Kak, jelas Kak. Silakan Kak untuk pertanyaan yang nomor 4. Sebentar. Halo Kak Rumaisa. Oke, nampaknya masih terkendala. Mungkin dari kakak-kakak sekalian di sini ada yang bisa berbagi pengalaman bagaimana rubrik penulisan refleksi nih Kak. Kan di refleksi itu ada apa ya? Istilahnya ada template-templatenya tuh, template-templatenya. Kemudian ada langkah-langkahnya. Nah, bagaimana kakak-kakak menggunakan apa ya? Model-model refleksi ini selama kegiatan pembelajaran. Kemudian jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada, apakah refleksi kakak itu sudah benar-benar dilakukan dengan optimal atau belum? Halo, Kak Maisa, bisa? Ada? Oke, baik, baik, baik. Kita kembali ke atas deh, ke Kak Pemi. Kak Pemi, halo? Iya, Kak. Rubrik penulisan refleksi itu maksudnya itu ya, kayak apa, jenis-jenis atau model refleksi gitu ya, Kak, ya? Iya, iya, betul, Oh, betul, Kak. iya maksudnya rubrik tuh. Ya, dengan adanya model-model refleksi tentunya jadi panduannya buat kita, Kak, jadi lebih mudah untuk menulis refleksinya karena ada pertanyaan kunci atau ada apa namanya, jadi lebih Dengan terarah pemandu gitu ya? ya nulis Oh iya, iya iya, pemandu, betul. Kak, jadi lebih terarah. Kalau yang paling mudah mungkin segitiga refleksi itu mungkin paling sederhana ya. Kalau yang lainnya itu lebih teliti kayak Six Thinking Hat itu kan lebih lebih rinci gitu, Oke. sama yang model apa, cuaca juga itu lebih rinci. Tapi untuk mungkin untuk pemula ya, bisa pakai segitiga refleksi itu lebih sederhana gitu. Gitu mungkin. Oke, oke, baik, baik. Terima kasih Kak Pemi. Dilanjut ke Kak Sena kembali. Kak Sena, nomor 5. Halo, halo. Halo, Suaranya silakan. jelas, Pak. Maaf tadi suara Kakaknya enggak ini Oh, putus-putus. oke, nggak Kayaknya apa-apa. jaringannya. Oke, Kak Nomor berapa Rumaisa, sekarang, boleh? Kak? Nomor 5, Kak Rumaisa. Nomor 5. Oh, yang bagaimana seharusnya itu ya. Ya, iya, iya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Mungkin yang pertama harus
paham dulu struktur refleksi itu seperti apa. Yang pertama mungkin dari deskripsi apa yang terjadi, misalkan apa yang terjadi, ceritakan pengalaman secara singkat, misalkan. Terus yang kedua analisis, mengapa itu bisa terjadi gitu Pak. Apa yang dipikirkan selama proses tersebut. Yang terakhirnya evaluasi apa yang baik dan tidak baik dari pengalaman tersebut. Terus mungkin yang terakhirnya ada juga rencana tindakannya. Misalkan apa yang akan dilakukan ke depannya gitu Pak berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi gitu. Ada juga keterampilan, bisa juga keterampilan analitisnya seperti latihan kemampuan gitu Pak. Menganalisis pengalaman juga, keterampilan menulis juga, membaca lebih banyak untuk melihat berbagai penulisan gitu Pak. Terus selanjutnya juga bisa dengan keterampilan bertanya. Misalnya apa tantangan terbesar yang selama ini dihadapi gitu sih Pak. Oke, baik. Pada intinya bagaimana refleksi ini yang tadi disebutkan oleh Kak Romaisa memberikan pengalaman secara lebih mendalam ya Kak, dengan melakukan satu tadi menganalisis, kemudian mengevaluasi sampai merencanakan tindak lanjut ke depannya untuk perbaikan. Mungkin seperti itu ya Kak? Betul Pak, betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Romaisa. Kita lanjut. Kak Randy udah bergabung? Oke, kembali aja ke atas. Kak Farhan. Monitor Kak Farhan. Hadir Kak. Siap Suaranya Kak, jelas nomor 6 Kak. Kak. Suaranya jelas keluar. Jelas Kak. Ya, nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya untuk menjadi guru PJOK yang reflektif? Mungkin saya perlu mengintegrasikan refleksi ke dalam setiap aspek pengajaran. Kemudian menerima umpan balik secara terbuka, terus belajar dan berkolaborasi dengan rekan dan mentor. Mungkin yang bisa membantu di sini di lingkungan sekolah itu bisa rekan guru, rekan sejawat PJOK, kepala sekolah atau mungkin guru senior atau pelatihan dan workshop gitu. Oke, kalau dari siswa pernah nggak Kak? Oh iya, dari siswa satu lagi lupa. Oke, kadang-kadang ketika pembelajaran, kenapa bosan, kenapa belajar gimana? Terus Oh, jadi memang ya ketika kita menjadi guru PJOK yang reflektif, tentunya kita menerima secara terbuka terkait dengan umpan balik ataupun masukan dari baik dari siswa, rekan sejawat maupun warga sekolah di lingkungan sekolah kakak masing-masing. Baik Kak, kita lanjutkan. Nah, ini mari berbagi refleksi. Mungkin di sini Kak, nanti saya akan menampilkan. Apakah atau di sini ada kakak-kakak yang mau menampilkan hasil refleksinya Kak? Ada nggak Kak yang mau menampilkan hasil refleksinya? Oke ya. Kalau tidak ada, nih ini saya akan tampilkan. Mungkin ini juga hasil dari kakak-kakak. Saya ambil dari LMS. Nah, diambil secara acak Kak oleh saya Kak. Sebentar. Yang ini mungkin ya. Oh, belum, bukan. Bentar Kak.
Sudah muncul belum, Kak? Belum ada, Kak. Belum. Sebentar, Kak. Tunggu ya. Belum. Belum. Nah, sudah ada, Kak? Kita lihat refleksi 1.1. Kok munculnya yang ini ya? Nah, mungkin ini Kak udah muncul ya. Ini refleksi yang dilakukan oleh salah satu rekan kita ini. Ini refleksi model apa kira-kira nih Kak? KPMI coba diam dulu. Kakak-kakak ini refleksi model apa Kak? Jenis refleksi ini Kak? Kira-kira ini model apa Kak? Model refleksi apa Kak? Oke, boleh deh ke KPMI deh. KPMI kira-kira ini model apa ya KPMI ya? Sebetulnya bisa dilihat dari gambarnya ya, Kak. Itu ada berbagai macam cuaca gitu. Jadi Oh, itu refleksinya model cuaca gitu. model cuaca. Oke. Apa perasaan KPMI Kak ketika KPMI menuliskan refleksi dengan model cuaca di modul 1.1 ini? Ini sengaja saya pilih karena apa ya? Mudah untuk merepresentasikan. Jadi kayak matahari itu berarti yang apa namanya? Yang menjadi kekuatan gitu. Terus kayak hujan itu berarti menjadi tantangan. Berawan itu bingung gitu. Jadi, Oh mudah masih. diingat gitu ya, itunya si apa namanya, ikon-ikon cuacanya itu membuat mudah diingat apa yang harus dituliskan gitu, Kak. Jadi saya lebih terarah menulisnya lebih lebih bisa apa ya, mengejawantahkan isi pikiran sama perasaan ke dalam tulisan gitu, melalui ikon-ikon yang ada di pinggir itu. Oke, oke, baik, baik. Terima kasih Kak Pemi atas sharing berbaginya. Kita lihat lagi Kak, ini ada refleksi. Nah, ini dilakukan oleh salah satu rekan kita. Kira-kira nih, ini model refleksi apa nih? Ini kalau tidak salah ditulis Kak Doni ya? Kak Doni, monitor. Iya Kak. Model apa nih kira-kira Kak Doni nih? Ini ada 6 tingkatan tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini enggak ini semuanya ya. Enggak muncul semuanya. Oh, 7 nih. Model apa kira-kira Kak Doni nih? Kalau tidak salah ini model tangga kalau tidak salah. Betul Kak Doni? Iya Kak, betul. Oke. Pengalaman apa yang Kak Doni tulis di refleksi model ini, Kak? Jadi di model refleksi ini tuh saya apa? Bisa menulisnya secara bertahap Kak. Jadi ada tahapannya kan dari awal mengingat kembali terus memahami. Jadi ya kayak yang mudah aja jadi seperti itu Kak. Ada tahapannya Oh, terstruktur seperti itu Kak.
refleksi ini membantu pengalaman belajar Kak Doni nggak untuk dari mulai Kak Doni belajar di LMS, kemudian kita sharing berbagi, dan nanti rencana tindak lanjutnya sangat membantu atau gimana Kak Doni? Sangat membantu sekali Kak. Selain bisa membuat pembelajaran lebih baik lagi, ya ini juga membuat apa ya, menjadi catatan bagi saya sendiri dan untuk di sharing ke teman sejawat Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Doni. Kita tampilkan lagi satu model refleksi. Oh, ini udah ada namanya. Nih, kalau ini Kak Imam, ini refleksinya kira-kira memakai model apa nih? Oh, ini mah refleksi model 1.3 pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini mah Kak Imam hanya menuliskan jawaban menurut pertanyaan pemandu yang ada di LMS. Bukan begitu Kak Imam? Betul, kemarin langsung. Oke. Baik. Terima kasih Kak Imam. Terima kasih kakak-kakak yang lainnya. Silahkan Kak, bagi kakak-kakak yang belum menuliskan catatan refleksi, untuk segera diunggah ya, diupload di LMS. Mungkin itu jenis-jenis refleksi dari kawan-kawan kita sekalian. Mudah-mudahan kakak-kakak juga nanti bisa melihat contohnya, kemudian melakukan refleksi terkait apa yang telah kakak alami di pembelajaran PKG PJOK ini. Baik Kak, kita lanjut kembali. Nah, kakak-kakak, alhamdulillah sehubungan kita hari ini hanya 45 menit. Pada akhir sesi mungkin kakak-kakak bisa lebih memahami tentang konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan hasil tulisan refleksi menggunakan refleksi yang berbeda-beda. Bahwa kita tahu tadi Kak Pemi menuliskan dengan model cuaca, kemudian Kak Doni model tangga, kalau Kak Imama itu pertanyaan pemandu DLMS, kakak juga bisa menggunakan 4P, kemudian 6 topi thinking head, mungkin kakak bisa gunakan ya. Nah, pada akhirnya memang Kak, untuk pembelajaran hari ini, kita itu merefleksikan refleksi. Nah, ini adalah proses meninjau kembali hasil pemikiran atau hasil tanggapan dari kakak-kakak yang telah dibuat di refleksi awalnya. Gunanya ini untuk apa ya? Untuk mengingat kembali atau untuk mempengaruhi pandangan kita terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Intinya kita sudah refleksi, kemudian direfleksikan lagi. Nah, melalui refleksi ganda ini mungkin kakak-kakak nanti bisa menggali lebih dalam tentang pembelajaran yang telah kakak-kakak alami. Ya, yang pertama itu tadi pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, ya, kemudian paradigma guru PJOK sampai asset based thinking. Nah, mudah-mudahan dengan refleksi ini dapat membantu kakak untuk memahami materi-materi yang telah kakak-kakak pelajari. Nah, baik Kak, sebelum kita tutup, mungkin ada tanggapan, pertanyaan dari kakak-kakak untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari saya kepada kakak-kakak, silakan nanti dijawab oleh satu orang sebelum kita tutup. Ini yang baru masuk siapa ya? Ada yang baru masuk. Oke Kak, mungkin ada pertanyaan penutup dari saya. Memahami konsep dan pentingnya refleksi jika dikaitkan dengan kebutuhan siswa. Nah, itu seperti apa sih Kak? Manfaatnya seperti apa sih Kak? Jika kita memahami konsep dan pentingnya refleksi dikaitkan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid. Apakah itu ada manfaatnya Kak? Silakan Kak, satu orang.
sebelum kita tutup? Jika dikaitkan dengan memenuhi kebutuhan. Oke. Siapa tuh, Kak? Oke, KPMI. Mungkin karena belum ada yang jawab, saya jawab aja ya, Kak. Oke, silakan ya. Ya, pastinya ya, Kak, sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa karena, kalau saya kan di anak usia dini ya, Kak, kebetulan gitu. Jadi memang, Iya, iya. kadang-kadang mereka tidak bisa menyampaikan, bahkan mereka pun masih bingung dengan emosi yang dimiliki oleh dirinya sendiri gitu ya. Jadi menyampaikan itu seperti apa. Nah, jadi saya pun senantiasa melakukan, kegiatan refleksi dalam setiap akhir pembelajaran. Misalnya yang paling gampang itu pakai traffic light. Jadi ada merah, kuning, sama hijau. Jadi misalnya, apakah teman-teman senang dengan kegiatan, melompat misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak senang, mereka berdirinya di yang warna merah. Kalau senang sekali berdirinya di yang warna hijau misalnya gitu. Jadi kita bisa tahu tuh, mereka tuh lebih berminat di kegiatan apa atau kegiatan apa yang lebih mereka membuat mereka antusias, misalnya gitu salah satunya sih, Kak. Jadi, memang perlu penting banget gitu untuk mengetahui kebutuhan anak, juga untuk, sebagai tindak lanjut kita ke pembelajaran selanjutnya gitu, Kak. Oke, oke, baik. Terima kasih KPMI ya. Berarti refleksi itu, ya tepuk tangan dulu buat KPMI. Luar biasa. Berarti refleksi itu memang sangat penting ya kita memahami konsep dan pentingnya refleksi karena KPMI sebutkan tadi dapat mendorong atau dapat membantu kita dalam menganalisis respon siswa. Nah, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan siswa dalam belajar. Sehingga nantinya kita bisa merancang pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan kebutuhan murid ya, baik dari inklusivitas atau dari pembelajaran yang adaptif yang disesuaikan dengan keterampilan atau potensi siswa itu sendiri. Jadi pada akhirnya Kak, refleksi itu memang kita ketika satu kegiatan pembelajaran tidak berhenti gitu ya Kak. Refleksi itu harus dilakukan secara rutin dan mendalam. Artinya kakak-kakak setelah melakukan refleksi, lakukan refleksi lagi, lakukan lagi. Nah, tentunya ini dapat mendukung kita, dapat membekali kita sebagai guru untuk istilahnya memberikan pembelajaran yang optimal, yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih Kak Pemi atas jawaban penutupnya. Alhamdulillah kita sudah tiba di akhir kegiatan. Terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa Kak kita untuk mendokumentasikan hari ini. Ini nih, alhamdulillah nih ada 10. Silakan Kak, ada yang bisa mendokumentasikan Kak? Kak, itu Kak Deki raise hand kayaknya mau menanggapi. Oh, Kak Deki. Ada pertanyaan Kak Deki? Atau gimana Kak Deki? Assalamualaikum Kak, punten baru gabung ini baru nyampe rumah. Tapi tadi Waalaikumsalam. sekilas info ada penutup gitu statement tadinya mah mau gitu, tapi ya udah sama Kak Femi. Mohon maafnya baru gabung. Oke, nggak apa-apa kalau mau disampaikan Kak Deki. Silakan. Oh boleh? Closing Aduh statement udahlah dari Kak Deki boleh? penutup Boleh, aja nggak Kak, apa-apa udah Kak Deki, bisa silakan. udah lewat. Oke, baik. Halo Kak Deki, mau closing statement tentang merefleksikan refleksi hari ini? Iya, Kegiatan hari ini? boleh. Jadi Silakan. ya, tadi teh menyinggung tentang manfaat ya refleksi diri bagi dalam pembelajaran, khususnya bagi guru kalau manfaatnya merefleksikan diri itu dapat mengetahui kekurangan dari suatu pembelajaran untuk mengevaluasi apakah cara mengajarnya sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, memahami keinginan siswa, atau mungkin memaksimalkan potensi setiap
siswa gitu, dapat memaksimalkan potensi setiap siswa. Seperti itu Bapak Kakak. Hatur nuhun. Oke, baik Deki atas closing statement-nya bahwa dengan refleksi, oke tepuk tangan dulu, boleh kasih tepuk tangan buat Kak Deki. Bahwa tadi closing statement dari Kak Deki untuk refleksi dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan. Tentunya kita sebagai guru dapat memperbaiki pembelajaran yang pada akhirnya tadi untuk memaksimalkan potensi siswa kita sendiri. Baik, terima kasih Kak Deki. Oke, kakak-kakak, silakan untuk mendokumentasikan kira-kira siapa nih yang pakai laptop. Boleh Kak, saya foto ya. Oh, Kak Poki. Kakak-kakak mohon dibuka kameranya, Kak. Dibuka dulu kameranya, Kak. Oke, siap, Kak. Siap ya. 1, 2. Oke, lagi ya. 1, 2. Oke, sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak untuk semangatnya. Mudah-mudahan ini tetap terjaga sampai kita di akhir pembelajaran. Dan kita sebentar lagi, kalau tidak salah tanggal 27 itu akan dilakukan tatap muka ya Kak. Nah, saya stop dulu.